Baru saya kenal, saya minta tanah saya. Yang dari hasil kemarin apa? Kita sesuai amanah dari BPN, kan kita langsung ke bidang aset. Mereka kita pertanyakan, ternyata sepertinya kuat dugaan ada indikasi sistemnya seperti ini Pak. Kuat dugaan indikasi dia sempat ini menunjukkan sertifikat surat tanah kepada saya ketika kita ingin melihat hanya tidak jadi. Nah, dan dia meminta kita untuk mempertanyakan itu dibangun apa namanya dengan anggaran APBD atau APBD gitu kan. Nah, itu terus kita tadi coba karena itu kita sudah isi buku tamu, terus kita tujuan mau ketemu ke dinas. Ternyata dari jam 8 sampai jam 10 tidak ada juga di kantor. Dinas apa nih Pak? Dinas pendidikan. Jadi bahkan kita sudah menunggu di ruang tamu. Beliau sedang di sarapan. Nah, baru setengah jam kemudian kita tanyakan lagi, beliau sedang di jalan. Hingga sampai pada akhirnya kita hanya cuma ditemukan dengan latif. Nah, ketika kita temu dengan latif, tidak sesuai lagi dengan surat sesuai untuk kamu itu yang kita mau melakukan dinas. Nah, ternyata Pak Latif juga tidak bisa memberikan suatu kesimpulan. Nah, dan kita upayakan minta nomor Pak Dinas untuk konfirmasi lebih lanjut, ternyata tidak diberikan. Nah, jadi kami umumnya dari rekan pers menduga di saat jam dinas, para dinas tidak berada di dalam ruangan kantornya, otomatis itu kan patut diduga akan wajib buka Pak ya. Nah, karena di saat jam dinas. Jadi cara pelayanan itu sudah tidak profesional lagi. Kota Jambi, Pak Mulyadi ya. Nah, jadi Ibu lebih baiknya transparan ya, supaya ini juga tidak menjadi pertanyaan publik. Bagaimana nanti tanggapan dari pihak BPN? Ya, Ibu sampaikanlah Bu, kita juga kan. Tapi artinya kan yang betul kesal, yang merasakan, yang mengalami itu Ibu. Nah, itu sampaikan kepada bapak-bapak. Inilah. Iya Pak, itulah. Tanah saya kan berdasarkan hasil penentukan dipakai oleh SD nomor 6 itu rumah pelayan dan rumah UKS. Jadi itulah yang saya urus. Nah, jadi sampai saat sekarang ini belum ada kejelasan. Jadi dia itu mengatakan itu tanah pemerintah, kan? Nah, tapi saya itu semaku hak saya. Jadi saya minta ukur tanah saya sesuai dengan surat dokumentasi. Nah, turun. Nah, saya minta dengan hormat BPN turun ke lapangan, minta ukur ulang tanah saya itu sesuai dengan surat pemilikan saya. Setelah itu berapa tanah saya terpakai sedikit, biar supaya jelas saja. Sedikit Pak ya saya sampaikan. Artinya sebenarnya ya, kalau dalam analisa saya kita menyentuh ke posisi lainnya Pak. Sebenarnya Bu Masna ini sudah korban mau dikorbankan lagi. Bahkan kita semalam sampai adu debat sama hakim. Artinya orang tuanya yang sedang saat ini sehat masih hidup dikatakan mati dalam keputusan hakim. Maka ini kan sangat banyak yang harus proses ditempuh membantu Bu Masna. Nah, karena kan tanah Ibu Masna ini ada tiga tempat ya, nah, yang diserobot oleh oknum yang tidak bertanggung jawab berdasarkan surat presiden serta SAP yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat. Nah, jadi ini kan beda-beda ini sudah ini semuanya ini.
Pak kan berdasarkan buat ini kan, misalnya ini datanya. Ini dari dalam protokol angkanya itu 80. Kalau ini 94B. Jadi lebarnya panjangnya di sini. Ini 29,5. Ini di Jalan Slamet Riyadi 24,5. Nah, jadi di sini di titik sini SD. Nah, di titik sini Zulpan. SD di depan apa? Kan protokol. Udah, nih Pak. Bukan. Oh, bukan itu ya. Itu berarti jalan Kampung Baru. Nah, jalan lagi. Oh, jalan lagi. Jalan lagi. Kampung Baru. Nah, ini kan ada jalan nih Pak. Nah, jadi sebagai sini saya terpakai untuk masjid. Sekarang ini penguasaannya siapa, Bu? Masjid. Enggak, bukan. Ibu kan bilang kan tanah Ibu dari sini ke sini ke sini ke sini. Iya semua. Nah, ini penguasaannya sekarang siapa? Nah, di sini Jadi bagi-bagi, bagi Karena sih biar dijelasin sama Bu Mas jadi aja. di sini kan jalan, di sini kan total masjid semua nih habis masjid. Ini masjid semua sini. Yo, ini masjid semua habis nih. Masjid, terus ini semua habis masjid. Nah, sini ada Zulpan. Nah, di sini saya. Nah, di sini SD. Nah, di sini ada Arizal, ada Zuki, ada Lela. Nah, di situ katanya orang ini dia beli cuma dikit-dikit. Yang mempersalahkan ini 3, Zulpan, SD, masjid. Julpan itu siapa lagi, Bu? Zulpan itu dia itu mantan sebagai yang sekarang pun udah berjiwa. Jadi dia cara mendapatkan tanah saya ini hibah. Dari Nah, satu hibah dari saya, satu hibah dari orang tua saya. Hibah dari saya ini, saya baru ingat dia itu minta tanah tangan segi kosong. Setelah itu direkayasa, dibuatlah situ saya mengakui dia saudara saya. Nah, setelah itu dia dapat lagi hibah atas nama orang tua saya, ayah saya. Itu yang saya batalkan sekarang di pengadilan agama. Nah, situ saksinya mengatakan ibu saya sudah meninggal dunia. Putusan sudah lama, Bu. Udah ini lah 2023 nih lah. Itulah Pak yang semalam kita sampai debatkan sama hakimnya. Ya kalau di posisi ibu sendiri aja, ibu punya ibu yang disayangi dan Pak dicintai, dibilangkan orang sudah meninggal ternyata itu. Bahkan terjadinya rekayasa itu ya dikatakan ibunya Bu Masna sudah meninggal, nyatanya ya boleh lah ditemui sampai saat ini kan masih hidup, masih sehat, pendengaran masih jelas. Ini masalahnya. Jadi harapan Bu Masna ini yang minta seperti itu Pak, minta kepada pihak DPR turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran besar. SKT boleh kamu dia. Skatis, Pak Presiden. Iya, Pak, kita sharing Bang ya. Baik. Kita sharing beberapa nih kan. Oke. Nah, oke, sekarang kita pengen Ibu Masna. Kalau bisa nih, saya nih ada 3 lokasi ini kan, salah satunya SD. Kita fokus dulu di SD. Iya, oke. SD lah sini. Nah, SD ini kan penguasaannya sekarang kan Pemda nih. Iya. Pemda. Pemda. Oke. Kita melaksanakan pengukuran fisiknya bangunan SD, Bang. Ya kan? Itu kan sudah di dalam pandangan SD semua, Oke, kan? oke. Nah, walaupun klaim Ibu Masna bahwa bagian dari SD itu punya Bu Masna seluas kurang lebih 200 meter persegi ya, Bu ya. Nah, itu dulu ya, Bang. Oke. Kami kan dengan Pemda kan ini sama-sama pemerintah nih, Bang. Benar. Sama-sama pemerintah kami. Kami juga tidak menyampingkan kepentingan Ibu Masna. Pengaduan Ibu Masna tetap kami terima. Cuman alangkah baiknya kita menjalankan ini supaya kami juga tidak disalahkan. Tiba-tiba kita hari ini langsung ukur, tiba-tiba dari pihak Pemda tidak ada pemberitahuan segala macam kan, nanti kan bentrok kami sama Pemda. Iya. Kan itu. Nah, maksudnya ini izin Bang ya, ini sharing kita saran. Nah, kalau seandainya Ibu Masna bersurat resmi ke kami untuk dilaksanakan pengukuran, atau suratnya langsung resmi ke ASES, tembuskan ke kami, atau suratnya ke kami tembuskan ke ASES. Jadi kami bisa berkoordinasi dengan ASES, Pak, terkait pengaduan Ibu Masna ini mau minta dilaksanakan pengukuran.
Nah, kami masuk ke rumah orang yang ada bangunan SD-nya, pasti kami harus pamit dulu Bang, izin dulu walaupun karena kan kita kan nggak mungkin nih datang-datang langsung mana yang ukur, kita kan harus ukur keliling nih Pak. Nah kalau memang nanti dinas pendidikan atau ASEP itu punya sertifikat, nanti kami pertanyakan sertifikatnya mana Pak, biar kami cari dan kami plotting dan hasil pengukuran. Ada nggak gap di situ? Ada nggak sisa tanah di situ? Kalaupun ada, misalnya nanti nggak ada gap atau ada gap, perolehannya dari mana, baru kami pelajari. Tapi kalau tidak kita langsung hari ini berdasarkan permintaan Ibu Masna tanpa ada permohonan, tanpa ada surat segala macam, kita langsung turun mengukur, nanti kami yang salah. Atau gini aja Pak ya, kan kita juga sekalian silaturahmi sudah 2 kali ini ya, malam juga hari ini. Ya mungkin kan bisa aja langsung hari ini Bu Masnya membuat aja surat ya di sini permohonan untuk melakukan pengurangan. Saya nanti jujur kan, saya kemarin itu arahan Pak Kakak baik kami yang ada di kantor untuk berkoordinasi ke ASEP. Itu harapan kami orang ASEP, ayo BPN sama-sama kita turun. Itu tujuan kami. Cuma waktu kami ke sana di bagian ASEP nggak jumpa. Tapi jadi hanya jumpa setahun. Jadi kami bisa berkoordinasi dengan ASEP. 69 ini ada apa kayaknya? 26 ini ada apa kayaknya? Kapan terbitnya? Kalau belum ada dokumennya apa? Mana lokasinya yang mana aja? Penguasaan dari apa SD ini yang mana aja? Nanti baru Bu Masna klaimnya di mana? Oh di sini, baru kita ukur. Jadi kedua belah pihak kita ukur. Karena kita nggak bisa menentukan 2 tumpu itu tanpa terus pengukuran keliling Pak. Jadi gini lah Pak, itu kan sesuai dengan apa istilahnya Ibu Masna membuat surat resmi untuk meminta kepada BPN mengukur kembali. Seandainya kami buat hari ini, maunya kami jawabannya Pak secepatnya karena kita pun bukan orang sini Pak. Kan gini Pak, oke, abang kan nggak domisili di sini ya, di Medan ya. Di Masna kan ada kontaknya kami. Ya kalau nanti kalau misalnya abang pulang, kalau emang hari apa kan, kami ini harus berkoordinasi. Ibu Masna bersurat ke kami minta dilaksanakan pengukuran, lalu kami kejar kaset. Pak, terkait pengaduan Ibu Masna ini gimana Pak? Ibu Masna meminta dilaksanakan pengukuran di SD 26 dari pihak ASEP berkenan nggak untuk mendampingi kami di sana? Karena kan ini kan bangunan pemerintah. Benar. Ada dasarnya. Nah itu maksud saya. Atau Ibu Masna suratnya 2, satu ke ASEP, satu ke BPN. Boleh. Nah, Di komset aja Bu. Tidak jadi. Jadi Tembus ke dinas pendidikan. supaya tidak berulang-ulang kan. aja kelurahan. Ini legoh ya. Nah, Iya betul. lurah, dinas pendidikan, ASEP, BPN. Disurati semua masuk Ibu. Kalau mau juga boleh tahu langsung yuk. Coba di apa Pak? Gimana menurut Bapak kesimpulannya? Karena kita juga Pak jangan seolah-olah ini kan soal publik ini sudah heboh akhirnya kan. BPN ke ASEP, ASEP ke dinas, muter kemana lagi gitu. Nah ini aja. Bang, sebenarnya kami tidak mutar gitu. Karena memang terkait bangunan SD itu kan tidak mungkin perorangan gitu kan. Nah iya, saran kemarin dari Pak Ari ya Pak Ari kan, sarannya kan untuk ke bidang aset. Kita sudah sampai ke bidang aset, mutar balik lagi ke dinas. Dinasnya juga 2 hari ini tidak berani untuk ketemu dengan rekan-rekan media. Lebih khas. Jadi ada apa ini? Kita udah isi buku tamu, suruh nunggu di ruangan. Kami jujur Pak, kami berharap Pemda Kota itu yang ngajak kami untuk melaksanakan pengukuran. Makanya kami arahkan Abang ke ASEP, biar nanti orang ASEP berarti kami, ayo kita sama-sama melaksanakan pengukuran. Nah itu tujuan kami nyuruh di Abang ke ASEP kemarin. Jadi ini kami ke bidang aset lagi minta pengukuran. Enggak, bersurat aja. Bersurat aja, jadi makanya saya mengatakan Bu Masna. Kembali di kabar hari ini, masih bersama kami di sini, Dewan Redaksi MNTV
menyampaikan berita lugas, tajam, dan terpercaya. Mari kita saksikan terus siaran langsung Mitra Negara TV.